percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat Engkau sempurna. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Ku percaya Engkau ada dalam kelam, Engkau beserta, Kau menjaga takkan lelah, penyelamat. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, kita mau sama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan hadir dimanapun kita berada. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami bersyukur atas keberadaan kami saat ini. Bapakku datang menyembahmu di sini.
menaikkan pujian syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau saja yang layak untuk menerima setiap puji-pujian kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang layak untuk menerima setiap puji-pujian kami. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Allah kita adalah Allah yang besar dan layak Dia untuk dipuji. Mari kita naikkan pujian kita hanya kepada Tuhan saja. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita.
kita akan persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan keselamatanku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kami telah menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami, bahkan boleh berbuah-buah dalam hidup kami.
Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini renungan firman Allah yang akan kita dengarkan bersama-sama berjudul On His Majesty Service. Dalam pelayanan Raja. Kita dapat membaca ayatnya yang terdapat di dalam 1 Tabarik, Fatsal yang ke-26, ayat 30, bahagian terakhir. For all the business of the Lord, atau terjemahan lain, in the business of the Lord and in the service of the King. Dalam segala pelayanan untuk Tuhan dan segala pekerjaan untuk Raja. Saudara, beberapa abad yang lampau, orang-orang di Inggris menerima surat melalui pos dengan 4 huruf besar yang tercetak pada sudut envelope, yaitu OHMS, dalam pelayanan Raja. Sebenarnya 4 huruf besar itu harus tercetak pada setiap kehidupan orang Kristen. Sebab Yesus telah mati, bangkit, dan menjadi Raja kita. Kita yang memiliki Dia sebagai Juru Selamat dan Raja, ada di dalam pelayanan Raja. Tak ada seorang pun di Universitas Edinburgh yang lebih dikasihi daripada Henry Drummond. Ketika dia masih remaja, Ratu Victoria yang duduk di tahta, dan ia mengisahkan tentang adanya suatu perayaan kerajaan yang diadakan di sebuah gedung besar dekat rumahnya. Pada saat mereka kehabisan kertas untuk dekor, maka Henry yang berusia 10 tahun saat itu diperintahkan untuk membeli kertas warna-warni. Namun ia menolak. Tiba-tiba ada seorang yang turun dari tangga dan membentak, "Hei, tidak tahukah kamu bahwa ini adalah pelayanan untuk ratu?" Henry mengisahkan bahwa ketika ia pulang dari memberi kertas, ia merasa dirinya 1 meter lebih tinggi karena ia ada di dalam pelayanan ratu. Saudara, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 tertulis demikian. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dalam bahasa Inggris memakai kata administrators atau steward atau manager of a household or a real estate. Menjadi manajer dari sebuah real estate. Berbicara tentang hal ini, saya teringat akan Yusuf yang masih muda. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri di seluruh Mesir. Satu-satunya dia yang bekerja di bawah Raja Firaun langsung. Nah, dikatakan Yusuf melakukan semua pekerjaannya dengan begitu baik. Dia menjadi bendahara juga. Saudara, tidak heran kalau kita baca di dalam 1 Korintus 4
ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Faithful atau setia. Saudara, di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, berniagalah sampai aku datang kembali. Yesus pun, saudara, memberikan sebuah perumpamaan. Di dalam Injil Matius pasal 25, mulai ayat 19 sampai ayat 30. Kita baca demikian. Ketika hamba yang diberi 5 talenta dan 2 talenta datang menghadap tuannya itu dan menunjukkan hasil dari pekerjaan mereka, maka tuan itu langsung memuji dengan berkata, sabaslah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Bukan hamba yang sukses, hamba yang baik dan setia. Kemudian datanglah yang menerima 1 talenta, yang tidak berbuat apa-apa, tidak mengerjakannya, bahkan dikuburkan talenta itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan waktu dia menghadap tuannya? Tuannya itu berkata kepadanya, hai hamba yang jahat dan malas. Tidak berhenti di situ, saudara. Di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, Tuhan itu berkata, dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Saudara, pada akhir hidup kita kelak, bila kita menghadap Tuhan, tidak ada kalimat lain yang akan kita dengar dari Tuhan selain 2 ini. Sabaslah engkau, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Atau yang satu, hai hamba yang jahat, hamba yang malas, hamba yang tidak berguna. Mari saudara, kita masing-masing berusaha untuk melayani. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena kita melayani Raja di atas segala raja. Saya memberikan sebuah kisah nyata dengan judul Cripple Tom atau Tom yang lumpuh. Dikisahkan demikian, saudara, karena kelumpuhan Tom, maka kebetulan mereka tinggal di apartemen di lantai 3. Kamarnya itu berhadapan dengan jendela, terus tempat tidurnya dekat dengan jendela. Maka dikatakan demikian, Tom setiap hari dia minta dari ibunya kertas dan dia tulis ayat-ayat Alkitab di atas kertas. Dia gulung kertas-kertas itu. Tiap hari dia lemparkan dari jendelanya ke bawah. Supaya orang-orang yang ada berjalan di bawah dapat melihat, dapat mengambil dan membacanya. Demikianlah pada satu hari dikatakan, Tom menggulung kertas dan ketika dia melihat seorang bapak berjalan, dia langsung lempar tepat di atas sepatunya. Bapak itu menundukkan diri, mengambil gulungan kertas itu dan membaca. Ternyata di dalam kertas itu tertulis Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini,
sehingga dikaruniakannya putranya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak ini begitu terharu dan tertarik. Maka dia langsung bertanya kepada si pelayan toko yang kebetulan ada di jalan raya itu. Pelayan toko itu berkata, "Oh Pak, tiap hari memang ada kertas gulungan yang dilemparkan dari lantai 3. Kami tidak tahu siapa itu, Pak." Langsung Bapak itu pergi dan dia ingin tahu, dia ingin melihat dan mau bertanya siapa kira-kira. Dia naik ke atas di apartemen lantai 3, maka ternyata dia melihat ketika ibunya membukakan pintu kamar Tom, maka Bapak ini melihat Tom benar-benar yang lumpuh di atas tempat tidurnya. Dan langsung dia bertanya kepada Tom, "Kenapa anakku engkau berbuat demikian?" Tom langsung menjawab, "Bapak, Tuhan Yesus adalah juru selamat dan sahabat saya. Mengenal dia berarti mengasihi dia. Dan mengasihi dia berarti melayani dia. Tidak mungkin kita dapat mengasihi Yesus tanpa melayani dia." Bapak itu mencucurkan air mata. Dan sejak hari itu ia menerima Yesus dan menjadi sahabat Tom, serta melakukan banyak hal untuk menolong Tom melayani Tuhan. Seminggu 1 kali dia datang, menolong Tom, membawa kertas, pena, atau apa saja yang merupakan kebutuhannya. Saudara, demikianlah kisah nyata tentang Tom yang lumpuh. Kita baca di dalam Roma 12 ayat 11. "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Bahasa Inggris berkata, "Not slothful in business, serving the Lord." Saudara, pekerjaan Tuhan merupakan suatu pekerjaan atau proyek yang berjalan terus. Sebab dimulai oleh Allah sendiri. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Proyek Allah berjalan terus. Kenapa? Allah yang mengawalinya. Saudara, dan saya tambahkan, tapi ini pengalaman saya juga. Bahasa Inggris berkata, made of sonder kita. Dengan kita atau tanpa kita, pekerjaan Tuhan akan jalan terus. Jadi jangan jual mahal. Saya ingat ya kenyataan pelayanan saya beberapa puluh tahun yang lalu. Saya masih ingat betul ada pengurus kaum muda yang saya merasa sudah sangat bagus, tim musik yang sangat bagus. Tiba-tiba saya dapat berita mereka harus pindah. Ada yang pindah ke Jakarta, ada yang pindah ke Malang. Saya sedih, sempat menangis. Berdoa. Dan ternyata ketika diganti dengan yang lain, buktinya Tuhan menolong. Dan sampai sekarang pekerjaan pelayanan kaum muda berjalan terus. Bahkan semakin maju, semakin banyak. Saudara, dengan kita atau tanpa kita, pekerjaan Tuhan akan berjalan terus. Itu sebabnya saya katakan di sini jangan jual mahal. Layanilah Tuhan. Kita harus menyingkirkan pemikiran yang salah. Bahwa kita ada di dalam pelayanan raja
hanya bila kita ada di dalam aktivitas rohani yang khusus. Seharusnya kita memakai seragam raja setiap hari, setiap menit. Karena Alkitab berkata bahwa kita adalah duta-duta Kristus. Itu terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Duta mewakili sebuah kerajaan atau negara. Ada seragam khusus. Mereka diberi hak, diberi wewenang. Mari kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan lakukan ya, pelayanan kita sebaik-baiknya. Bila kita benar-benar adalah milik Kristus, maka apapun dan dimanapun kita adalah miliknya. Kita baca saudara di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang keempat dan ayat yang kelima demikian. Ketika Ratu Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Terjemahan lain berkata dia menjadi lemas, tidak berdaya. Saudara, Yesus lebih besar daripada Salomo. Dia adalah raja segala raja yang kelak akan datang kembali dan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Tidak heran saudara, firman Allah berkata di dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kamu adalah kawan sekerja Allah. Bahkan ayat yang terkenal di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan gigihlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Akhirnya, apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Puji Tuhan. Saudara, saya ambil waktu sedikit lagi untuk mengisahkan sebuah kisah yang nyata. Ya, berbicara tentang seorang bernama John Wanamaker. Dia adalah seorang pemuda desa. Tatkala dia pergi ke sebuah gereja untuk iseng saja, dia duduk di sana pada suatu malam. Saat dia mengikuti ibadah, dia mendengar seorang pemuda yang bersaksi dan berkata bahwa Yesus telah memberkatinya. Kemudian seorang bapak berdiri dan bersaksi dan mengatakan hal yang sama. Langsung John Wanamaker berkata, menjadi orang Kristen menolong Anda dalam usia muda dan juga dalam usia tua. Aku pun mau menjadi orang Kristen. Maka ia pun menerima Yesus sebagai juru selamatnya malam itu. Allah sangat memberkati pemuda itu. Dia menjadi seorang usahawan besar, memiliki 2 toko besar, satu di New York, satu di Philadelphia. Ia memiliki kedudukan yang tinggi di Amerika Serikat. Namun dia juga menjabat sebagai ketua guru-guru sekolah minggu di sebuah gereja yang besar. Pada suatu saat dia ditanya, bagaimana mungkin Bapak masih memiliki waktu untuk bekerja di sekolah minggu? Sedangkan begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk bisnis Anda. Dia menjawab, semua pekerjaan yang lain
hanya merupakan benda saja. Namun sekolah minggu adalah pekerjaan saya yang sesungguhnya. Inilah kisah John Wanamaker yang dipanggil Tuhan untuk melayani ketika ia masih seorang pemuda desa. Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang setia atau dapat dipercaya dimahkotai dengan berkat. Atau terjemahan lain berkata mendapat banyak berkat, berkelimpahan dengan berkat. Orang yang setia yang dapat dipercaya. Bahkan di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Di sana dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku, huruf besar, Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk firman-Mu Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang wajib melayani di Kau yang adalah Raja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikanlah kami para pelayan-pelayan yang sungguh-sungguh setia di dalam melayani Engkau Tuhan. Karena kasih kami kepadamu. Terima kasih oh Yesus. Kaulah Raja kami. Kaulah Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Haleluya. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa,
Bawalah seluruh sidang jemaatmu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.